Oke, ini rekaman buat pembahasan soal-soal ujian yang tahun-tahun lalu. Cuma memang masalahnya sejak kurikulum 2020, mata kuliah ini menjadi mikroprosesor dan IoT. Nah, pada bulan 2020 itu lebih banyak soal-soal ujiannya menggunakan LMS. Jadi tidak ada versi yang menggunakan LJU atau lembar jawab ujian. Nah, jadi soal-soal yang ditampilkan di sini ini hanya yang aspek mikroprosesor karena itu memang yang diajarkan di kurikulum 2016. Tapi sebagian masih relevan diajarkan di kurikulum 2020. Oke, kita coba aja. Yang pertama, menggunakan teknik konversi 64 kilobyte sama dengan berapa bit? Nah, kita tahu bahwa 1 byte itu 8 bit. Dan kilo berarti 1024. Berarti dia sama dengan 64 kali 1024 kali 8 untuk mendapatkan satuan dalam bit. Oke, lanjut nomor 2. Di mikroprosesor, kontrol unit menggunakan 3 langkah untuk mengerjakan instruksi, yaitu uh, jemput, terjemahkan, dan eksekusi, atau instruction fetch, instruction decode, dan instruction execute. Lanjut, nomor 3. Masih memiliki positif ada 888. Nah, kalau ada pertanyaan berapa kapasitas memori maksimum dari suatu mikroprosesor, yang kita lihat adalah mikroprosesor tersebut punya berapa address. Kita tahu bahwa 888 dia punya address dari A0 sampai A19. Berarti dia punya 20 address bus. 20 address bus berarti kombinasinya ada 2 pangkat 20 atau 1.048.576. Jadi itulah memori jumlah memori sel yang bisa diakses oleh 8088. Tapi kapasitasnya berapa? Kalau kita perlu satuan nih, bit atau byte atau malah kilobyte. Nah, kita tahu bahwa data bus dari 888 adalah D0 sampai D7. Berarti dia adalah 1 byte. Berarti satu memori sel sama dengan 1 byte. Nah, karena jumlah memori selnya ada 1 juta memori sel dan satu memori sel adalah 1 byte, maka memori kapasitas memori maksimum dari 888 adalah 1.048.076 byte. Itu jawabannya. Oke, nomor 4. Kalau sebuah EEPROM punya alamat awal dan alamat akhir 4007FF, maka kapasitasnya ada berapa? Berapa kilobyte ya? Nah, ini benar dibahas di kelas ya. Tapi apa? Kita coba bahas lagi aja. Nah, untuk bisa mengerjakan ini, kita coba gunakan notepad dulu. Saya perbesar dulu hurufnya biar lebih jelas. Oke. 0x 0400. 0x itu artinya tulisan setelah X itu dalam format heksadesimal. Berarti 0400 ini dalam heksadesimal. Yang kalau kita ubah jadi biner, jadi nolnya jadi 0000, empatnya jadi 0100, 0, dan 0. Seperti ini. Ini adalah alamat awal. Sekarang alamat akhirnya adalah 07FF. 07FF. Ya, kalau kita ubah jadi biner, dia jadi 0000, 0111, dan 111, dan oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini, titik perbedaannya ada di sini. Maka bagian yang ini
akan digunakan untuk mengakses memorinya. Luas yang ini juga. Nah, bagian apa itu? Kita coba lihat. Ini address. Addressnya berarti ini adalah address 0, address 1, address 2, A3, A4, A5, A6, A7. Dan yang ini A8, A9, dan kemudian udah. Berarti kalau melihat pembagian ini, berarti A0 sampai A9 dari mikroprosesor itu masuk ke memorinya. Sementara A10 sampai A16 bagian yang ini digunakan untuk mengaktifkan chip select-nya. Nah, sekarang pertanyaannya hanya berapa kapasitasnya? Ya, kapasitasnya berarti dari sini sampai sini. Dan akses yang address bus yang masuk ke memorinya adalah A0 sampai A9. Berarti ada 10 addressnya. Jadi ada 10 address bus yang masuk ke memori. Ini berarti jumlah kombinasinya adalah 2 pangkat 10 atau sama dengan 1024 atau 1 kilobyte. Berarti di sini jawabannya adalah 1 kilobyte. Oke, lanjut nomor 5. RAM memiliki alamat awal 00 dan berarti sekarang dibalik. Dikasih tahu alamat awal, kemudian dikasih tahu kapasitasnya, yang ditanya adalah ini. Alamat akhirnya berapa? Oke, sekarang kita balik aja. Berarti ini belum tahu ya. Ini kita kosongin dulu. Ya. Nah, sekarang dibalik. Kalau yang tadi 1024, sekarang 2 kilobyte, berarti 2048. 2048 berarti 2 pangkat 11 kan? 2 pangkat 11 berarti address bus yang masuk ke memori adalah 11 address bus. Berarti sekarang pemisahnya bukan lagi di sini, tapi di sini. Oh, cuma ini 000 ya. Jadi pemisahnya ada di sini, yaitu sampai ke A10. Nah, berarti karena pemisahnya di sini, berarti nanti di sini 0 tetap, dan ini 111, dan oke, berarti dia alamat akhirnya adalah 07. Sama seperti tadi berarti ya. Oke, berarti ini tuh, oh, sorry. Ini jadi 0x7ff. Oke, nomor 6. RAM memiliki kemampuan untuk baca dan tulis data, tapi dia akan hilang kalau dimatikan. Boleh jadi sebagai volatile atau menguap. Oke, lanjut nomor 7. Unit di mikroprosesor yang membantu kalkulasi arbitrasi dan logika disebut sebagai ALU, Arithmetic and Logic Unit. Oke, nah jumlah, 835 nggak kita ajarkan lagi, jadi kita skip ini. Ini hanya ada di kurikulum yang lama. Oke, kemudian sebutkan 3 jenis AVR dan berapa flash memory. Ini ada di slide ya, jadi silakan coba cari di slide sendiri. Ada Atmega 8, ada Atmega 16, ada Atmega 32, seperti itu. Oke, oke ini nggak jadi. 8535 nggak kita ajarkan.
Kemudian di mikroprosesor ada tiga jenis bus. Ini juga sudah ada di slide-nya, ada data, alamat, dan kontrol. Fungsinya, teman-teman bisa cari sendiri di slide-nya ya. Oke. Apa kegunaan dari VCC? VCC berasal dari kolektor, tegangan kolektor, berarti dia untuk memberikan positif. Ground untuk memberikan 0 volt. Kristal untuk memberikan clock. RF untuk memberikan referensi dari sebuah tegangan. Nah, teori ya. Kemudian sebutkan tiga teknikal tegangan dari Arduino Uno. Bisa cari sendiri nanti di slide-nya. Kayak misalnya flashnya berapa, EEPROM-nya berapa, RAM-nya berapa, dan kemudian dia berapa bit, dan seterusnya. Oke. Sebutkan tiga komponen utama untuk mendukung microcontroller. Nah, ini ada juga di slide yang ada animasinya itu. Yang pertama adalah clock, regulator, kemudian ada power regulator, dan ada ini bisa macam-macam sih. Ada yang menambahkan apa namanya pin, ada menambahkan uh, apa namanya memori tambahan atau secondary memory dan seterusnya. Oke, lanjut 15 nggak ada. Kemudian untuk memberikan logic low pada spesifik pin I/O, kita akan menggunakan instruksi. Nah, ini agak beda ya. Kalau dulu itu masih menggunakan bahasa instruksi mesinnya, tapi kalau yang sekarang eh, kan kalau di apa di microcontroller ada SPIO, ada CBIO seperti itu. Nah, ini jawabannya yang dulu. Oke, lanjut. 835, oke, skip. Ah, tiga, oh, nggak ada. Skip. Kemudian ini juga 835, enggak. 835 juga enggak. Oke, yang ini bisa ya. Ini kan ada di animasinya itu. Mikroprosesor ditambah apa-apa, jadi mikrocontroller. Mikro tambah apa, jadi development board buat Arduino. Dua jenis interaksi, nah ini apa, baca dan tulis. Jadi silakan teman-teman gambarkan dan kemudian jelaskan. Ini juga nggak ada. Dulu kita memang belajar assembly, tapi sekarang sudah enggak. Dan juga sama. Cuma harusnya teman bisa 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 ngerjain ini sih, karena ini hanya algoritma saja. Oke, lanjut. Sekarang yang 2018. Komponen dasar mikroprosesor berfungsi untuk membantu melakukan ini dan ini disebut ALU. Apa jawabannya? Namanya juga sudah ALU, Arithmetic and Logic Unit. Berarti dia berfungsi untuk membantu melakukan proses aritmetika atau kalkulasi aritmetika dan kalkulasi logika. Aritmetika kayak jumlah, kurang, kali, bagi. Logika bisa AND, OR, SOR, shift, rotate, dan lainnya. Nomor dua, pada ORCOM terdapat empat hal penting yaitu memori sistem, mikroprosesor, input, dan output. Oke, nomor tiga, 835 nggak jadi. Ini nggak perlu. Kemudian pada dasar konsep konversi bilangan 512 kilobyte setara dengan berapa kilobit. Berarti ini cuma ngubah dari kilobyte jadi kilobit. Byte ke bit berarti kali 8, berarti 512 kali 8. Selesai. Kemudian, nah ini kayak yang tadi, suatu EEPROM, alamat awal yang 401 F, menikah bisa, oh, ini soal yang tadi ya berarti ya, 1 kilobyte. Kecepatan prosesor dalam pengolahan data sebenarnya memiliki kecepatan berapa siklus per detik. Nah, ini uh,
Dari ya secara gampangnya aja, ini 1,8 gigahertz. Giga berarti miliar ya. Kan mega yang juta, giga miliar berarti 1,8 miliar siklus per detik. Oke, tempat 7 nggak ada, 8 juga nggak ada, 9 juga nggak ada, 8 5 soalnya. Kemudian ini juga tadi sudah jelaskan, ini juga sama, 5 RAM pada menggunakan 8, ya, tinggal cari sendiri di ini, di slide-nya. Jalur untuk membawa dan mengirim data dari dan ke Android komponen. Nah, ngirim data ya namanya juga data ya berarti tidak, dia adalah data bus. Oke, 8,35 nggak jadi. Sebutkan tiga spesifikasi. Ini juga kayak tadi soalnya. Tinggal cari di slide-nya. Kayak misalnya RAM-nya ada berapa, ROM-nya apa, RAM-nya ada berapa, dan lainnya. Jelaskan dan gambarkan dua jenis interaksi antara mikroprosesor dan memori. Sama persis seperti yang tadi ya. Jadi ada dua jenis interaksi itu adalah tulis dan baca. Ini tinggal digambarkan dan dijelaskan. Oke, ini ada. Oke. Pemrograman mikrokontroler indikator paling bawah. Oke, nggak jadi. Untuk melompati instruksi di bawahnya jika bit progresi low, nah ini ada di slide, silakan cari sendiri. Ada di slide yang menjelaskan tentang mikrokontroler dan instruksi-instruksi dari Atmega 38P. Oke, kemudian sebutkan dua instruksi percabangan dalam bahasa assembly. Nah, ini teman-teman bisa cari sendiri. Ada JMP, ada misalnya JZ, dan lainnya. Ada JNZ, dan silakan dijelaskan. JMP berarti dia akan lompat tanpa syarat. JZ dia akan lompat kalau, berarti ada syarat ini, lompat kalau zero flag-nya aktif. Oke. Lanjut, nomor 4. Perintah LDI tidak bisa menggunakan register R0 sampai R15. Karena LDI hanya bisa menggunakan R16 hingga R31. Jadi LDI, load data immediate, itu hanya boleh mengakses register yang tinggi, yaitu R16 sampai R31. Oke, nomor 5. Bit-bit pada register bla bla bla, desain logika bla 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 jika ingin memfungsikan pin-pin pada port B sebagai jalur output. Oke, ini ada instruksi yang diri. Jadi kalau misalnya output berarti dikasih logika 0. Kemudian port B itu nanti tinggal isi dengan sesuai dengan nomor portnya. Itu ada di slide juga. Oke. Lanjut, nomor 6. R20 dan R21. Jadi berapa? Ini tinggal di tracing aja. Ini juga nggak usah. 8535, 8535, 8535. Jadi dulu emang banyak pemrogramannya ya. Cuma dia bahasa assembly. Oke, nomor 13. Ini juga sudah dibahas tadi. Ada instruksi khusus buat dia melompati sebuah instruksi. Ada di slide. Instruksi bahasa assembly ini digunakan untuk menuliskan data register ke port I/O. Cari juga bisa ada. Kalau teman masih ingat, coba lihat. Hmm, nih, week 5. Ada instruksi-instruksi. Ini, ini tadi yang SPI sama CBI. Nah, ini SPIS dan SPIC. Lompat kalau dia clear atau set. Kalau dalam kondisi high, berarti dia SPIC.
Apa tadi? SBIS. Nah, dia akan lompat kalau dia set, kalau high. Instruksi PCM ini digunakan untuk menunjukkan data register ke port I/O. Ini bisa apa, pakai out, nih out. Instruksi PCM ini digunakan untuk mengarahkan eksekusi program kembali menuju suatu label yang dituju sebagai tanpa syarat. Tanpa syarat, berarti dia akan menggunakan instruksi untuk melompat ke suatu label tanpa syarat. Tanpa syarat berarti ya pakainya adalah CMP. Oke, lanjut. Oke, ini programnya udah ya. Lanjut, ini yang terakhir. Ini yang 2019 sampai 2020. Ini juga halaman 35, halaman 35. Nah, ini halaman 35 ya. BRQ dan BRNE, branch if equal, or branch if not equal. Jadi dia lompat kalau sama, lompat kalau not equal, tidak sama. Oke. Tentukan isi register setelah program mencapai node. Tinggal di tracing. Cuma itu nggak kita bahas ya, karena itu program apa di microcontroller. Apabila frekuensi clock yang digunakan adalah 10 Hz, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program data termasuk knob adalah sebanyak, hanya harus hitung ada berapa clock cycle nih. 1, 2, 3, 4, kemudian ada perulangan berapa kali. Jadi ada berapa clock dia butuhkan. Nah, tinggal nanti dikalikan sama 10 Hz. Oke. Berdasarkan hierarki memori, semakin besar kapasitas, maka kecepatannya menjadi semakin lambat. Pada Amiga 8535, ADC memiliki resolusi, ini kita bahas ya, 8535 soalnya. Oke, sama. Oke, apa bedanya ROM, RAM, EEPROM, dan EEPROM? Siap sendiri ya. Jelaskan bagaimana cara Microsoft mengerjakan satu instruksi, yaitu dengan cara jemput dulu, kemudian terjemahkan, baru kemudian dieksekusi. Udah. Oke, paling itu aja. Soalnya kalau yang kurikulum 2020 yang ada IoT-nya dan ada Arduino-nya, itu sudah masuk ke LMS soal-soalnya. Jadi nggak bisa saya bahas di sini. Dan akan di-reuse untuk UTS teman-teman hari Jumat besok. Oke, paling itu ya dari saya. Terima kasih. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan nanti diajukan di grup. Terima kasih semuanya.